Lalu, action, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua nih. Saya sebagai sales dan Pak Darmawan sebagai coating advisor atau spesialis project. Ya. Kali ini, kalau di kesempatan kemarin kita memperkenalkan beberapa produk Jotun dari catnya. Nah, kali ini kita akan presentasikan untuk cat-cat dasar, cat-cat protektif buat bangunan-bangunan rumah Anda. Fungsinya apa? Supaya bangunan rumah Anda biar lebih kuat, lebih kokoh. Lalu dipasang catnya lebih tahan lama. Untuk yang pakai rumahnya di atas pakai dak, ada juga yang anti rembes gitu. Ada beberapa varian di sini dari cat dasarnya sama cat protektifnya. Mungkin nanti ini akan kita ulas satu persatu secara rinci sampai ke akar-akarnya. Oke. Nah, untuk review dari kemarin ya, kemarin kan kita udah mengulas untuk cat buat temboknya, interior, eksterior, gitu. Untuk nanti eksterior atau buat primer atau cat dasarnya akan kita ulas di sini secara langsung begitu bersama coating advisor kami dan spesialis project. Silakan, mungkin nanti bila ada yang mau bertanya silakan berkomentar di kolom komentar, isi pertanyaannya di situ, nanti akan kita jawab satu persatu gitu. Ya, silakan Pak Darmawan dilanjut. Terima kasih Bapak Hadi selaku sales dari dealer cat Jotun Takumi. Baik, kita coba untuk pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebelum kita membahas kembali tentang produk Jotun, saya akan sedikit memberikan bonus materi atau bagi yang awam tentang cat, saya akan memberikan materi dasar apa itu cat gitu. Kita sering berhubungan dengan cat ya, atau betul. jadi ibaratnya nggak ada benda, nggak ada bangunan yang nggak dicat gitu. Nah, balik lagi seperti yang di pertemuan sebelumnya bahwa cat itu kan mempunyai fungsi sebagai pelindung dari bangunan itu sendiri, dari tembok itu sendiri. Kemudian juga fungsinya sebagai estetika atau kosmetik ya, itu ya. Benar ya. Jadi ibaratnya kalau di wanita itu kan bisa disulap, bisa diubah yang tadinya kurang menarik jadi menarik. Betul sekali. Jadi fungsinya kalau misalkan wanita itu dia paras mukanya sudah cantik, tapi tidak di make up, tidak dikasih bedak, tidak dikasih lipstick, rasanya kurang greget. Nah, ya. Begitupun sama dengan rumah, betul pada. Iya. Rumah pun bangunannya udah bagus, tingkat segala macam, nggak dicat, kayak kelihatan biasa banget ya Pak. Iya. Jadi memang nanti setelah ikuti isian langsung dari kita ini, kita akan berikan beberapa video, mudah-mudahan yang menonton tayangan ini bisa lebih paham tentang cat, sehingga ketika mengaplikasikannya lagi di rumah, Anda minimal sudah tahu kebutuhan apa untuk tembok dan ruangan Anda. Baik, langsung aja Mas Hadi kita mulai kan tanpa basa-basi ya Pak, kita langsung mulai Pak. Ya, pertama saya akan bahas tentang materi apa sih itu sebenarnya cat, ya kan? Cat itu sebenarnya sudah ada pada zaman Mesir kuno. Jadi kalau Anda suka nonton di YouTube tentang Discovery Channel segala macam, betul. Zaman Mesir kuno itu di gua-guanya, di ruangannya itu sudah ada lukisan-lukisan. Nah, begitu ya Pak. Ya, lukisan-lukisan itu sebelum ada pabrik-pabrik atau rumah-rumah yang dari tembok sekarang, gua pun sudah dicat ya. Ya, dia ingin memperindah bangunannya. Jadi kan peradaban yang paling pertama itu peradaban yang bisa dibilang sampai sekarang buktinya, kalau yang ada pernah jalan-jalan ke Mesir, ke piramid itu kan dia bangunan itu sangat kokoh, kuat. Nah, seperti itu. Nah, cat itu sendiri terdiri dari
mempunyai komposisi, ibaratnya makanan, ibaratnya uh, uh, minuman gitu kan. Betul. Dia mempunyai komposisi kandungan bahan-bahan. Bahan yang pertama itu, kalau orang ada yang paham tentang kimia mungkin bisa nanti komen di situ. Yang pertama, bahan cat itu terdiri dari binder. Binder itu istilahnya resin, Mas Hadi. Oh, resin. Resin, ya resin. Jadi ini bahan dasarnya nih, resin. Jadi nanti cat itu kan ada cat tembok, ada cat minyak, ada cat cair, ya. Itu dia punya bahan dasarnya, resinnya. Kemudian ada bahan lagi, Mas Hadi. Bahan namanya bahan extender, Mas Hadi. Extender itu bahan pengisinya. Nah, jadi resin itu nanti ditambahkan bahan pengisi supaya kandungannya bisa lebih pas, kentalannya segala macam. Yang ketiga, Mas Hadi, yang pastinya paling penting ini juga pigmen atau istilah warnanya. Nah, itu yang membuat colorfulnya sebuah cat itu dari pigmennya atau warnanya. Kemudian ada adiktifnya. Adiktif itu bahan tambahan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ini cat bisa dicuci. Nah, cat misalkan untuk aromanya low outdoor, ya tidak bau. Nah, itu di situ. Atau ada lagi yang ekstrim, cat bisa menghilangin nyamuk. Nah, itu di situ adiktifnya, bahan tambah. Yang terakhir yaitu solvennya. Solven itu bahan pengencernya. Jadi keempat bahan tadi itu dicampur di mixer, terakhirnya dikasih solven. Nah, solven itu nanti akan menguap. Nah, jadi kalau misalkan cat sudah keras, berarti itu tidak ada solvennya. Solven sendiri mengencer hilang ya gitu. Ya, mengencer sendiri. Jadi solven itu bisa biasanya kalau di cat tembok itu solvennya water base, ini cat dekoratif water base. Kalau cat protektif solvennya itu berbahan dasar thinner itu ya. Betul. Yang buat cat kayu ataupun besi itu solvennya berarti thinner ya, Pak ya. Next. Kalau misalkan dikasih air bisa, Pak? Jangan tidak bisa. Tidak akan reaksi. Oh, begitu. Sebaliknya juga sama ya, cat tembok dikasih thinner nggak reaksi juga. Oke. Oh, begitu. Nah, fungsinya Pak apa aja, Pak? Kalau fungsi binder itu apa, Pak, atau resin, Pak? Jadi resin itu pertama gini, kan tadi kan kita bilang bahan baku cat itu semua resin itu ya. Nah, di dunia cat itu resin itu ada beberapa jenis. Yang itu semacam kayak full akrilik gitu ya. Saya jelaskan. Jadi cat itu ada beberapa jenis bahan dasar resinnya. Pertama, contohnya misalkan kalau kita pasaran ini cat tembok ini namanya bahan dasarnya akrilik. Nah, kemudian nanti kalau misalkan di cat mobil ada bahan dasarnya epoxy. Terus PU segala macam. Nah, itu Mas Hadi. Jadi kalau di cat tembok ini bahan dasarnya adalah akrilik. Jadi semua cat tembok tuh rata-rata bahan dasarnya akrilik. Ada yang ditambahkan bahan dasarnya lagi, tambahin vinil, karet. Jadi kalau kita pernah dengar cat anti bocor, kedap air, dia akrilik ada kandungan vinilnya. Kandungan kayak macam karetnya. Jadi dia menutupi dengan rata, terus teksturnya dia kenyal. Nah, itu semacam. Dari Jotun juga ada untuk cat pelapis anti bocor. Jadi bisa dibilang Jotun tuh komplit tadi. Nah, kemudian akrilik juga dibagi. Jadi akrilik itu kan bahan dasar cat tuh ada yang cat itu full akrilik, 100% akrilik. Tuh saya pernah lihat tuh, Pak, ada yang 100% akrilik, ada yang berapa persen kandungannya gitu, Pak. Ada istilah katanya lagi itu akrilik emulsion. Berarti namanya akrilik modifikasi. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk supaya harganya itu lebih terjangkau, lebih ekonomis. Jadi kalau bisa dibilang kalau cat-cat yang full akrilik itu cat untuk yang kelas premium, ya. Nah,
seperti yang pertemuan sebelumnya, Jotun itu dibagi menjadi tiga harga ya, ada premium, ada medium, ada yang ekonomis. Nah kalau yang modifikasi emulsion itu, akrilik modifikasi itu masuknya di medium sama ekonomis gitu. Lalu yang kedua, bahan yang lainnya itu bahan pengisi. Nah, pengisi cat ini sendiri, jadi dia untuk menciptakan, Mas Hadi, istilahnya kandungan gloss. Jadi gini, kan cat itu biasanya tampilannya ada 3 ya. Tampilan sebuah cat itu, istilah dalam dunia cat itu ada 3 tadi. Pertama, matte itu kalau isinya apa ya? Dop. Nah, oke, benar. Saya pernah dengar tuh, Pak. Matte. Nah, kedua satin. Satin itu semi gloss. Jadi dia nggak terlalu mengkilap juga, nggak terlalu ngedop juga. Jadi tingkat kecerahannya kan, kalau kaca itu Mas Adi, kalau kaca itu kan 100% gloss. Nah kalau dop itu 0 sampai 35 tingkat kekilapannya. Kalau satin itu 50 sampai 60 tingkat kekilapannya. Jadi bisa dibayangkan aja nanti. Jadi ini dop ini kayak gimana. Yang terakhir adalah gloss. Ya, gloss itu saya kilap gitu ya. Tapi tidak seperti kaca. Gloss-glossnya cat itu dia di angka 70 sampai 80%. Nah, nanti bisa dibedakan. Di produk Jotun itu ada nanti pilihannya, tampilannya ada yang matte, terus ada semi gloss, satin, kemudian ada yang gloss. Nah, itu diciptakannya oleh tadi itu bahan extender, bahan pengisi, campuran yang kedua tadi. Jadi fungsinya itu buat mengatur nanti catnya mau dibuat seperti apa, jadi resin tadi ditambahin pengisi, jadinya timbullah tingkat keglosan tadi. Next Pak. Nah kemudian yang ketiga itu pigmen. Pigmen Mas. Warna ya kan. Apa sih fungsinya pigmen ini untuk sebuah cat itu, supaya kenapa ditambahin? Anggap semua bahan dasar cat tadi, resin tadi itu warnanya putih. Kemudian tadi extender itu bahan pengisinya itu warnanya putih. Nah, kalau bahan kedua tadi itu tanpa ada pigmen atau pewarna, mungkin ketika nanti diaplikasikan di tembok itu mereka belum rapat gitu. Jadi tampilannya, daya tutupnya itu belum sempurna gitu. Makanya tambahkan pewarna. Jadi kalau cat white putih tetap ada pewarnanya. Yang kedua, fungsinya untuk membuat daya tutup cat itu lebih bagus, juga bisa untuk memberikan warna sendiri. Jadi lebih estetikanya tuh lebih indah gitu ya Pak. Gini, untuk menciptakan warna-warna tadi yang seperti ini, yang kita nanti punya Jotun punya gini warna ini bahannya ditambahkan pigmen. Yang ketiga, untuk perlindungan ultraviolet. Nah, jadi resin tadi ditutup ditutup sama warna tadi, pigmen warna, untuk melindungi dari sinar UV. Jadi nanti saya jelaskan, ada warna-warna mungkin yang dia tingkat ketahanannya terhadap sinar UV itu berbeda. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah temukan, kenapa cat warna putih di luar itu lebih awet dibandingkan cat warna pink. Nah, itu kenapa ya Pak? Nah, karena di pigmen, mungkin bisa Google nanti ya, saya ngapal. Jadi ada warna yang nggak tahan sama matahari, contoh pink biasanya tuh. Terus kalau nggak salah saya pernah lihat ungu ya. Biru muda. Gitu. Jadi nanti bisa cari aja. Jadi warna-warna di luar itu yang ngejreng seperti itu, dia biasanya tidak kuat terhadap sinar matahari, jadi gampang pudar. Walaupun catnya bagus, tapi karena memang sifat dari warnanya itu sendiri, itu dia mungkin ada kontak menyerap panas seperti itu, jadi
dia gampang pudar. Oh, begitu. Baik, next Mas Adi, setelah tadi kita bahas tentang resin, Ya Pak. tentang extender, warna, Sekarang kita ke solvent. ya tadi solvent tadi. Nah, Itu pengencer ya Pak. pengencernya itu kan cat tembok itu kan pengencernya berupa air. Oke, jadi jangan sampai salah. Nah. Oh iya nih Pak, terkadang suka banyak nih pertanyaan-pertanyaan nih Pak. Buat pengencer di cat tembok itu berapa persen Pak airnya Pak? Terkadang kan masih banyak pengguna yang salah nih Pak. Nah itu pertanyaannya. Jadi kok kenapa kita udah ngerol warnanya belum timbul? Mungkin di situ ada salah buat komposisi pengencernya. Mungkin Pak bisa jelaskan Pak? Jadi gini sebenarnya kalau kita lihat proses pembuatan cat ini sendiri, Mas Adi. Jadi cat ini sudah melewati uji lab. Jadi tingkat kentalan dari masing-masing cat itu sudah diuji di lab tadi. Jadi istilahnya ketika nanti diaplikasikan di roll, di kuas, apakah dia putus apa enggak tarikannya. Nah, jadi kadang-kadang ada yang putus itu. Ya. Nah, sebenarnya cat kita cat Jotun ini sudah distandarkan. Jadi tanpa ditambahkan air pun ya, itu sudah langsung bisa diaplikasikan. Makanya ada kita bilang nih user friendly atau mudah diaplikasikan. Nah, tapi kan terkadang namanya tukang kita kan pingin, oh Pak ini terlalu tebel, boros apa segala macem. Di sini untuk kan gini Pak, tadi saya bilang bahan-bahan tadi seperti binder, terus bahan seperti extender, pigment, terus bahan pengisi adiktif, itu semua nanti menyatu kering. Tapi solvent itu menguap. Solventnya menguap. Ya, solventnya cat tembok adalah airnya menguap. Bisa dibayangin kita kalau ngecat, misalkan ini ukuran 2,5 liter, ditambahkan air 2,5 liter, berarti encer banget kan? Encer Pak, hilang nanti warnanya. Berarti hasilnya di sana akan setengahnya akan menguap. Berarti kan yang nempel nempelnya ya ala kadarnya aja. Nah, jadi kalau kita rekomendasikan itu adalah 5% dari cat gitu. Jadi kalau 1 liter berapa tuh persennya itu. Tapi lebih bagusnya tanpa dicampur air lebih bagus lagi. Jadi Bapak menganjurkan tanpa air pun kita udah bisa Bapak cat itu. Karena kan cat ini kan ketika mau kita kirim ke customer, kita tinting itu kan diaduk, di shake, diaduk. Nanti mungkin Mas Hadi bisa bikin videonya, pantangin terus tentang proses ininya. Nah itu di situ. Jadi kita sarankan pengencernya itu untuk cat tembok 5% supaya didapatkan warna yang lebih stabil, tidak diaplikasikan antara 1 dan 2 kaleng. Nah itu tips lagi Pak Santi, harus sama. Misalkan yang ini 5%, yang ini 10%, yang ini 20%. Nah nanti keringnya tuh pasti akan ada gradasi. Nanti beda warna. Bedanya pasti. Ya itu kadang-kadang nanti toko catnya yang dikomplain. Mas Adi, ini warnanya beda kenapa? Pas ditanya, yang ternyata tukangnya yang satu encernya sekian, atau encernya sekian. Itu tadi Mas Adi. Nah ini Pak, kan itu untuk kandungan cat yang ininya Pak. Apa kalau misalkan primer ya Pak, primer seperti ini itu harus dicampur air lagi apa nggak usah Pak? Primer itu kan fungsinya, nanti kita masuk nih ke fungsi cat primer. Kali kita topik pembahasannya. Primer ini kan fungsinya kan sebenarnya untuk melindungi cat top coatnya nih. Jadi kan namanya musuhnya cat itu kan alkali. Alkali dari semen itu. Nah, ketika cat dasar ini digunakan adalah untuk menutupi serangan dari alkali dari tembok tadi. Nah, semen itu kan kalau sudah kering dia menguap ya, air segala macam kandungannya zatnya. Nah di situ sebelum dilapisi sama cat utamanya top coatnya, makanya digunakan primer. Nah, makin primernya makin tebel, makin primernya makin tanpa campur air, berarti makin sip dong. Oh begitu. Karena pertama kan
kita maunya jangan sampai ada air yang terjebak di situ. Istilahnya kan harusnya kan ini kering kan primer 1 jam, gara-gara dicampur air primernya jadinya keringnya 2 jam. Nah kan lost time lagi ke pekerjaan kan. Seperti itu. Waktunya nanti terbuang lagi. Ya, kalau ini lebih cepat kering, lebih cepat lagi diaplikasikan ke lapisan top coat selanjutnya. Oke, next. Jadi kalau buat sarannya kalau penggunaan primer jangan dicampur air lagi. Ya. Nah, kemudian cat itu kayak bilang tadi kan ada resin, ada ini soal bahan-bahan tadi dicampur. Berarti cat itu kan ada butuh proses pengeringan Mas tadi. Betul. Ini yang sering dilupakan, proses pengeringan. Jadi proses pengeringan dari bahan-bahan tadi itu secara umumnya dibagi 3, ya kan? Pertama secara oksidasi itu dia bereaksi dengan oksigen membentuk lapisan film, kemudian dia mengering. Jadi istilahnya cat itu kalau diaplikasikan di ruangan tertutup, contoh nih, ini cat dimasukin ke ruangan bawah tanah, karena dia sifat dari cat itu dioksidasi, Betul. dia bakal kering. Soalnya lembab ya kan? Ya lembab, Ya. dia nggak bereaksi gitu. Begitu. Terus yang kedua Mas tadi secara fisikal. Jadi fisikal itu dia akan mempunyai fisik yang ketika dia terkena sinar matahari, ketika kena panas, dia mempunyai sifat membeku. Oh begitu. Sifat membeku. Nah, akibatnya dia mengeras, lalu terjadinya kering. Gitu. Ya, tapi itu aman Pak, bila mana nanti udah kering nih, terus masuklah malam gitu Pak, kan itu gak ada sinar matahari lagi, udah kering, tapi itu bakal encer lagi apa tetap kering Pak? Enggak, kalau udah kering ya kering kan, solvennya udah kebuang. Nah, yang terakhir cat yang ketiga secara kimiawi, jadi bereaksi, istilahnya cat 2 komponen. Nah, kalau cat tembok, ada pertanyaan misalnya nih, cat tembok ini termasuk yang mana ya? Cat tembok itu, betul Pak, ini termasuk yang komponennya jadi satu atau ada 2 nih Pak? Nah, cat tembok itu kan 1 komponen. Nah, dia proses pengeringannya dia fisikali. Oh, fisikali. Nah, fisikali berarti dia membutuhkan sinar matahari, membutuhkan panas. Nah, jadi Mas Hadi kalau ngecat jam 12 malam itu ada potensi nggak cepat kering dan ada potensi nanti timbul bercak-bercak air gitu. Jadi lembab soalnya Pak. ya bukan lembab, jadi istilahnya solvent tadi trap air yang Mas Hadi ini kan ada kandungan airnya juga terjebak di situ. Nah, jadi kalau ngecat tembok ya sebaiknya siang hari, ada cuacanya panas juga. Oke, waktunya Pak. Iya. Kemudian selanjutnya lagi kita akan bahas tentang cat primer. Nah, oke, primer. Tadi ke pokok pembahasan kita ya Pak. Ya, oke. Langsung saja, primernya Jotun ada apa aja sih? Primernya Jotun ini buat dulu ya. Oke, kita sebelum masuk ke primernya Jotun, mungkin Mas Adi bisa ini. Jadi kemarin yang udah saya kasih kartu warna, jadi nanti kalau datang ke dealer, pilihan warnanya bisa dipilih di sini. Jadi nanti Jotun di sini punya 960 warna. Ya. Udah ini bisa salesnya Dalamnya. Ya. Kemudian cat primer itu untuk Jotun sendiri itu ada sebetulnya ada satu lagi ya, berapa macam Pak? 36 Jotun itu kita yang langsung aja ya. Pertama produk untuk interior. Kalau interior itu yang paling premium itu kan Majestic ya di Jotun ya. Majestic primer. Ya, ini untuk primer yang premium untuk interior, untuk cat dalam. Jadi Jotun punya cat primer namanya Majestic Primer. Dia
tampilannya matte, kalau terus dia punya warna ini abu muda. Nah, oke, dia sudah low odor, jadi kalau bisa diaplikasikan baunya tidak sangat menyengat. Terus itu keringnya sekitar 2 jam dia juga sudah kering. Kemudian dia punya sifat alkali resisten sama water resisten. Ya. Dan sudah green label ya Pak ya, ramah lingkungan ya Pak. Siap. Kemudian untuk luarnya kita punya yang premiumnya itu Jotasil Primer. Jotasil Primer dia sudah alkali resisten sama punya namanya super agresif, jadi dia punya daya lekat yang bagus. Jadi misalkan ada cat, kan kalau di luar itu kan kena hujan, kena angin, cuaca ekstrim. Jadi primernya itu butuh yang ekstrim untuk menempel cat top coatnya nanti. Nah, untuk dua produk ini berapa sih Mas Adi? Kira-kira harganya? Ini bisa diinformasikan. Sekarang berapa? Dua produk. Oke, nanti kita ambil dulu flash listnya. Pak, presisnya Pak, Pak. ini nggak ada Pak. Ini Pak, gimana presisnya? Lanjut aja dulu. Sebentar, kita cek dulu flash listnya. Nggak dijamin. Sini Pak. Oh iya, di sini dia. Oke, untuk yang Majestic di sini kita punya price list, harga untuk yang kemasan 2,5 liter. 2,5 liter. Di sini murah, hanya berkisar di Rp120.000. Oke. 2,5 liter. Yang gedenya yang satu pelek Mas Adi? Untuk yang 20 liter harganya karena Rp915.000. Oke, jadi harganya murah ya. Jadi kalau kemarin dijelasin harga si Majestic ini untuk top coatnya di angka 190 ribuan atau 200, ternyata primernya itu cuma di angka berapa tadi? Primernya itu hanya kurang dari 1 juta Pak. Yang Enggak, yang kecilnya? Yang kecil harganya Rp120.000. Rp120.000. Nah, sebelum masuk ke yang lain, saya jelaskan kenapa sistem penganyatan itu maksudnya apa sih gini. Jadi kan kenapa butuh primer? Karena gini, ke tembok itu kan lapisan utamanya adalah semen. Nah, semen itu Acian ya, Pak? ya, aciannya itu kan bahan-bahan dasar semen. Nah, semen sendiri dibagi dua jenis Mas Hadi, yaitu semen yang konvensional yang dicampur pasir sendiri, kemudian sama semen instan yang sudah include pasir. Oh, ada juga itu Pak. Ada yang itu, kalau merek ada. Jadi untuk semen yang konvensional yang masih campur pasir sendiri, yang aduk sendiri, itu proses pengeringannya sampai semua. Jadi dalam semen itu ada kandungan alkali yang dia harus nguap nanti kan. Betul. Ini semen kan kita lihat dari awalnya warnanya abu-abu gelap, tiba-tiba keringnya jadi putih. Nah, dia menguapkan, menguap. Nah, itu dia kering sempurna itu sekitar 28 hari, hampir 1 bulan. Nah, 1 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu pakai semen konvensional, disarankan ngecatnya tuh setelah 28 hari. Supaya apa? Supaya alkalinya itu tidak merusak cat di atas tembok lapisan semen itu sendiri, lapisan tembok itu sendiri. Nah, untuk yang semen apa tadi, semen instan itu teknologinya sudah 14 hari. 14 hari itu udah kering Pak. Udah kering. Ada bahkan sekarang yang 1 minggu sudah kering. 1 minggu juga ada. Nah, jadi fungsinya apa Bapak Ibu?
di lapisan primer. Pertama, semen kan mengandung alkali. Alkali itu musuhnya cat ibaratnya kayak gitu. Yang suka merusak cat. Yang rusak cat, yang menyerap cat. Jadi kita kalau kita ngecat kayaknya kok udah dicat warnanya nggak dapet sih. Misalnya bapak ibu ngecat bangunan baru, terus nggak dikasih primer, baru dicat yang tembok sini, besok pindah ke tembok lain, tapi yang tembok sini warnanya putihnya putih cerah, yang sini putihnya putih semi terang, karena catnya keserap sama si lapisan semen tadi itu. Oh gitu. Jadi Ya masuk ke dalam pori-porinya. pori-pori Ya temboknya. gitu. Nah, fungsinya primer itu menutup. Dia kan punya sifat untuk melindungi dari alkali tadi. Jadi kalau kita udah lapisan primer, cat yang di atasnya tadi, top coatnya, cat warnanya itu tidak akan terserap. Jadi warnanya akan konstan. Jadi Mas Adi pernah lihat nggak ada orang ngecat baru sebulan timbul di temboknya tuh kayak jamur, Betul Pak. kayak panu, Betul. totol putih, itu pasti cat Kadang ada yang kuning. betul kuning Ya. itu Dia tidak pakai primer. Oh, Dari cat dasarnya tidak dipakai atau temboknya langsung langsung. nah, Jadi alangkah baiknya tuh kita sebelum mau ngecat warna, jadi kita harus ngecat dulu pasang primernya. Nah, begini juga Pak, maaf Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Kan terkadang nggak semua bangunan itu menggunakan acian nih Pak. Kayak misalkan dibuat bangunan-bangunan kantor kan dipakainya gipsum Pak. Apakah primer ini bisa Pak diaplikasikan ke gipsum atau ke macam kayak triplek gitu Pak? Bisa. Oh bisa ya Pak. Jadi primer kita memang sudah compatible sama kayak embok, gipsum segala macam bisa. Nah yang kedua selain lapisan alkali tadi Mas Adi, kalau misalnya bangunan kan ada yang nonjol ke atas tembok kan, otomatis kan ada air yang dari bawah yang meresap dari tanah sama air yang dari atas. Nah itu kan dia nyari jalan keluar ketika masuk ke tembok. Nah itu primer ini juga melindungi supaya air yang tadi masuk dalam sela-sela tembok itu keluar ke lapisan cat kita. Begitu. Seperti itu. Yang ketiga fungsi dari primer itu menambah daya rekat. Daya rekat ya Pak ya. Jadi ibaratnya dia kayak double tip. Double tip. Iya, double tip. Juga hasil seperti double tip. Iya, dia jadi cat top coat kita nanti nempel di atas primernya itu kuat. Jadi dia bonding. Jadi dia menyatu seperti itu. Baik Mas Adi, coba tadi dikasih harga yang ini, Untuk yang buat luar, ya. yang luar jatah hasil primer. Untuk yang kemasan kecil 2,5 liter itu di harga Rp137.000. Murah ya. Terus yang gedenya? Lalu untuk yang kemasan 20 liternya di angka Rp1.066.000. Oke, masih 1 jutaan. Kenapa harganya beda? Karena ini daya tahan lebih kuat, lalu daya tahan air ya Pak ya. Ya lebih lawan ekstrim lah. Lawan ekstrim. Jadi Bapak Ibu jangan jangan sampai kerja 2 kali lah. Betul. Karena kita ngirit budget, tidak waktu ngecat, apalagi catnya pakai cat asal-asalan nggak bermerek atau cat kiloan, sehingga bangunan bagus-bagus ya bilang tadi sudah cantik tapi tidak tepat dalam penggunaan atau aplikasinya, sehingga baru 3 bulan lagi udah timbul retak-retak rambut, flek-flek yang tadi dari alkali, ini kerja lagi, bayar tukang lagi, ya sama aja kan, cuma gara-gara bela-belain nggak pakai primer, contohnya keluar kos lagi, jadi tadi yang mau untung jadinya malah rugi. Oh ini Pak, saya ada pertanyaan nih Pak. Oke. Apabila kalau misalkan ini primer buat luar diaplikasikan buat di interior Pak, itu bisa atau tidak Pak? Bisa. Jadi primer itu bagus. Itu nggak masalah, bisa. Nah, saja bisa ya Pak ya? Ya, tapi ini kan kelasnya untuk yang premium ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang pertanyaan mungkin Mas Adi kalau nanya, Pak, ini saya kan pakai catnya Jota Plus, pakai Sitok, pakai Siwem, primernya harus ini enggak? Gitu. Oh enggak. Ini kan primer yang
full akrilik yang tadi saya jelaskan, premium. Jotun punya primer yang modifikasi akrilik. Nah, ini primernya primer all in. Nah, dia punya kemampuan untuk interior sama eksterior. Oh gitu. Dia bisa di dalam bisa di luar. Jadi mau Jota Plus, mau ini Jota Plus sendiri juga punya primer. Coba, tapi kita nggak bawa displaynya nih. Berapa Pak Sadi kalau Jota Plus harganya? Untuk Jota Plus primer di sini murah, sangat terjangkau. Untuk harga satu can ukuran 3,5 liter itu dibanderol dengan harga Rp105.000. Oh, murah banget. Nah, Murah banget. kalau ini Ukuran untuk yang SNSI primer itu di kemasan yang 3,5 liter itu Rp142.000. sama masih murah Kemasan ya. kecil, masih murah, masih sangat terjangkau. Ya, Bapak Ibu ini kan tadi harganya kan sekitar 136. 136. Oh, ini kan karena ini kemasannya ini ya Bapak Ibu ya, ini kemasannya 2,5 liter, kalau ini kemasan 3,5 liter. 3,5 liter. Jadi Ya. ini lebih hemat kalau yang ini. Pak. Ya, jadi kalau misalkan contohnya nih ya, budgetnya terbatas atau apa saya sekalian bisa interior sama eksterior, pakein aja Bu. Gak apa-apa, bisa di luar sama di dalam. Daya rekatnya juga ini udah bagus ya Pak ya. Ya, gitu. Untuk penangkal alkalinya juga Ya, bagus. ya. Karena ada pertanyaan Mas Adi, kalau misalkan untuk ruangan-ruangan yang ekstrim, misalkan di kamar mandi, Betul. yang selain alkali dia juga untuk apa namanya, untuk air. Nah, kayak ruangan cuci, Ya, ruang kan itu kamar mandi. kesiram air terus tuh Pak. Ya. Kadang-kadang kan suka ada jamur di bawah nih. Iya, Ada jamur Ya. atau si tembok jadi terlihat kayak lebih lunak gitu Pak. iya. Nah, itu ada primer khususnya. Jadi nanti kaitannya dengan kelembapannya. Nah, kita pakai namanya ultra primer. Jadi ini topnya primer. Jadi primer yang paling super ibaratnya. Yang super khusus Ya. ini ya Pak. Iya, untuk yang lingkungan basah, lingkungan dingin segala macam. Betul. Harganya berapa tadi? Untuk ultra primer di sini yang kemasan 2,5 liter itu dibanderol dengan harga 176, tapi Oke. dengan daya tahan yang paling kuat ya Pak ya, paling bagus Pak. Yang kemasan besarnya itu hanya 1.300.000-an. Ya. Jadi bisa dibilang tadi komplit ya, Jotun menyediakan primer juga, adalah tujuannya adalah supaya sempurna hasilnya untuk Betul. 2 kali pengecetan. Nah selain ini nih Pak, kadang ada yang bertanya nih Pak, Jotun punya nggak buat perlindungan air gitu Pak, buat di luar gitu, perlindungan air buat di dak Pak, di atas dak, itu produknya apa Pak? Bisa dijelasin Pak sekalian Pak? Ya, jadi kalau untuk dak-dakan sih sebenarnya Jotun tuh punya, jadi dia catnya cat atap, ya kan? Atau untuk bangunan luar. Betul. Jadi kita nggak megang, jadi namanya Joteguard. Joteguard itu untuk dinding-dinding yang terkena hujan. Dari samping itu ya dia cat anti bocor. Dia bahannya ada, saya tadi bilang lapisan vinilnya, karetnya. Karet seal. Iya. Itu di angka berapa Mas tadi harganya? Ya. Yang waterguard ya Pak? Ya Waterguard ya. Waterguard. Nah, di sini yang water 3,5 liter Rp160.000 Pak. Ya, dia bahannya ngaret ya, maksudnya bahannya ada kandungan vinilnya, jadi dia flek, bisa menutupi dari air, jadi waterproofing. Nah untuk tadi yang dak di atas tadi, kalau ada ibaratnya ada saya topinya, topi rumah itu, kita punya bahan yang perlindungan genteng ya Pak? ya Jotaroof. Nah ini dia punya daya tahan sangat bagus, dia anti fungi, anti UV, sama waterproof juga, anti panas segala macam. Begitu. Ya, Kalau yang ini kena harga di Jotaroof itu harganya Rp163.000 dan kemasannya hanya ada 2,5 liter. Ya karena kan untuk atap tuh biasanya pemakaiannya nggak banyak kan, temporary segala macam. Jadi ya bisa kita bilang, jadi kalau Anda butuh untuk pengecetan, silakan hubungin dealer kami. Betul. Kita akan memberikan Edukasi juga, harga harga sama
layanan apa Mas Adi? Promonya bulan ini? Kita ada bulan ini promonya itu ada diskon potongan harga 10%. Ada pembelian minimum nggak Mas Adi? Tanpa pembelian minimum, dan kita juga siap gratis pengiriman ya Pak ya ke seluruh area Bekasi. Oke Mas Adi. Jadi Iya. Bapak Ibu bisa pesan nanti dari rumah, tinggal pesan mau pesan berapa pel dan warnanya apa, kita bisa siapkan dan nanti kita kirim gitu. Ya. Terus kita juga udah bisa COD apa ya? Oke siap. Berarti nanti hubungi di sana ya, tinggal di Ada di bio kami di Oke. Facebooknya. Oke. Mungkin untuk saat ini dulu ya. Jadi Bapak Ibu kita akan bahas tentang primer. Nanti kita akan bahas interior sama teknik-teknik ngecat. Dan Kemudian depannya mungkin nanti kita bakal bahas cat besi juga Pak ya, Ya, protektif sama Pak. melihat gimana sih cara kita thinking segala macam. Siap. Oke cukup. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Sekian dari saya, sekian dari Pak Darmawan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.